Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat budaya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat aya dina panantayungan Allah Ta'ala. Kali ini Ngomong Mulai Budaya akan mengajak sobat budaya mengenal sebuah alat musik yang dapat dibilang unik. Alat musik apakah itu? Ayo kita simak video kali ini. Jangan lupa sebelum nonton video kali ini untuk subscribe, like, dan share video kali ini. Dan tentunya gratis. Karinding adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini biasanya terbuat dari pelepah kaung atau pohon aren, atau dapat pula dibuat dari bambu. Di samping itu, keinginan pengguna karinding mempengaruhi bahan pembuatan karinding itu sendiri. Untuk karinding yang terbuat dari bambu, bentuknya sedikit lebih kecil dan memanjang, dan kebanyakan penggunanya adalah perempuan. Konon, alat musik ini juga digunakan sebagai susuk yang diselipkan dalam gulungan rambut penggunanya. Untuk karinding yang terbuat dari pelepah kaum, bentuknya lebih pendek agar mudah disimpan pada tempat tembakau dan banyak digunakan oleh pria. Sekarang kita akan memperluas wawasan kita mengenai hal-hal lain terkait dengan karinding, seperti sejarah karinding, cara membuat dan memainkan karinding, dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi alat musik tradisional yang sudah semakin ditinggalkan di era globalisasi saat ini agar tetap lestari. Selain itu, dari aspek teknologi, kita dapat membahas keunikan-keunikan permainan ini. Pada awalnya, alat musik karinding ini dimainkan dalam ritual atau upacara adat di daerah setempat. Beberapa sumber menyatakan bahwa karinding telah diakui keberadaannya sejak lebih dari 6 abad yang lalu. Dan ternyata, karinding bukan hanya terdapat di Jawa Barat atau Priangan saja, melainkan dimiliki juga oleh berbagai suku atau daerah di tanah air. Karinding di Bali disebut genggong, di Jawa Tengah disebut rinding, dan di Kalimantan disebut karimbi. Bahkan ada beberapa tempat di luar negeri menyebutnya dengan sebutan Zeus Harp atau harpa milik dewa Zeus. Hingga saat ini istilah musik modern menyebut karinding sebagai jauharp, harpa rahang. Dari sisi produksi, suara tidak jauh berbeda, hanya cara memainkannya saja yang berlainan. Ada yang harus dimainkan dengan digetarkan, dipukul, atau ditarik dengan menggunakan benang. Pada zaman dahulu, karinding tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pertanian di Jawa Barat. Selain untuk mengisi kebosanan saat di ladang, resonansi suaranya juga dapat digunakan sebagai pengusir hama atau serangga di sawah oleh para leluhur. Tekanan suara yang dihasilkan dari karinding memiliki desibel rendah atau ultrasonik, sehingga dapat mengganggu hama yang datang. Selain untuk mengusir hama tanaman, suara ultrasonik juga dapat digunakan untuk memeriksa janin bayi yang ada di dalam kandungan, dan sebagai alat navigasi untuk mengukur kedalaman laut. Karinding yang terdapat di Indonesia pada umumnya berukuran sekitar 10 x 2 cm, tergantung pada selera si pembuat dan penggunanya. Karena ukuran ini kemudian akan mempengaruhi bunyi saat karinding tersebut dimainkan. Karinding terbagi menjadi 3 ruas, yaitu ruas pertama menjadi tempat mengetuk karinding dan menimbulkan getaran di ruas tengah. Di ruas tengah ada bagian bambu yang dipotong hingga bergetar saat karinding diketuk dengan jari. Dan ruas ketiga berfungsi sebagai pegangan. Karinding tidak dimainkan seperti halnya alat musik tiup biasa, tetapi karinding akan menghasilkan suara saat dikatukan di bibir pengguna dan digetarkan pada ruas pertama hingga tercipta resonansi suara. Karinding biasanya dimainkan secara solo atau grup yang terdiri dari 2-5 orang. Nada dalam memainkan karinding ada 4 jenis, yaitu tonggeret, gogondangan, rerogan, dan iring-iringan. Suara yang dihasilkan dari getaran jarum karinding biasanya bertekanan rendah. Ketukan dari karinding disebut rahel, yaitu untuk membedakan siapa yang menepuk terlebih dahulu dan selanjutnya. Penepuk pertama menggunakan rahel pertama, penepuk kedua menggunakan rahel kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain suara aslinya, karinding dapat menghasilkan berbagai macam jenis suara seperti kendang, gong, bass, ritme, melodi, dan lain-lain. Bahkan permainan karinding dapat menciptakan suara khasnya sendiri berdasarkan cara menepuknya. Hal ini dapat menyebabkan karinding dapat memiliki variasi suara yang indah. Saat ini, karinding mulai diminati kembali oleh masyarakat, terutama di daerah Jawa Barat.
Satu hal yang menarik melihat fenomena kembalinya karinding ini adalah tidak bermula dari daerah-daerah pedesaan yang bercorak tradisional, yang biasanya masih memelihara tradisi yang ketat. Namun, karinding justru kembali hidup di daerah perkotaan, di kalangan masyarakat urban dan juga generasi muda yang kultur sosialnya telah modern. Dalam arti telah melepaskan sebagian besar tradisi leluhur dari kehidupan pribadi dan sosialnya. Bagi pemain karinding saat ini, keberadaan mereka menunjukkan suatu kebangkitan budaya lokal karena karinding yang notabene merupakan seni tua sanggup eksis dan bersaing dengan seni modern yang berasal dari luar negeri atau budaya barat. Kemunculan kembali karinding sebagai permainan yang telah ada 6 abad yang lalu tidak lain merupakan suatu bentuk dari keinginan sebagian besar masyarakat kaum urban atau korban utama modernitas untuk kembali terhubung dengan sejarahnya sendiri. Dengan cara itu mereka ingin meneguhkan identitasnya, seraya melawan gempuran modernitas ala barat yang begitu hegemonis. Di sisi lain, memainkan karinding saat ini adalah bentuk modernitas juga, sekali lagi karena ia dianggap baru dan berbeda. Pada akhirnya masalah pelestarian karinding ini kembali pada pemahaman kita. Apakah kita akan memperlakukan karinding sebagai warisan budaya lokal yang sakral dan wajib dilestarikan, atau memperlakukannya secara profesional sebagai sekedar alat musik baru? Jika kita menyikapinya dengan sikap yang pertama, berarti kita harus menjaga orisinalitas dari tradisi leluhur kita beserta pakem-pakem yang terdapat di dalamnya. Namun, bila kita memilih sikap yang kedua, maka kita dapat berinovasi sebebas mungkin dengannya dengan menciptakan hal-hal baru yang benar-benar baru, seperti para nenek moyang terdahulu yang menciptakan karinding. Itulah pembahasan singkat tentang karinding. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.